Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, majelis ilmu adalah satu jalan menuju surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan tanpa berpanjang kata, saya izin bacakan petunjuk selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, untuk melancarkan dan memaknai kegiatan pagi hari ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Kemudian, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Kemudian, selama pemaparan materi, diharapkan peserta memute mikrofon device masing-masing. Kemudian yang terakhir untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah. Nanti akan dikirimkan linknya. Baik, tanpa mungkin mari kita mulai kajian pagi hari ini dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran. Insya Allah akan tercapai tujuan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, ya, beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, mana ininya PowerPoint-nya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kebenaran itu selalu dibenci, bahkan akan dibunuh, ya. Memang kebenaran itu dalam sampai akhir zaman dan kebatilan itu akan selalu menjadi tolak belakang, ya. Yang seharusnya kalau mereka mengerti, kadang-kadang mereka yang berfilosofi dunia ini tidak mengerti apakah yang selama ini kalau dia udah dapat kesenangan dengan kebatilan, dengan kesesatan, akan kalau berubah menjadi kebenaran, dia berjalan sesuai dengan kebenaran, akan menjadi hartanya berkurang, jabatannya berkurang, ya. Sebetulnya enggak. Justru dengan dia balik kepada kebenaran mutlak, insya Allah dia akan bertambah tuh semua kekayaannya. Nah, ini yang kadang-kadang orang berusaha, ya, aliran-aliran yang tidak mempercayai seperti itu, berusaha akan menekan kebenaran ini. Ya, menekan kebenaran bahkan dari mulai zaman dahulu nih, yaitu dari zaman para rasul, orang-orang berjuang dengan kebenaran, selalu musuhnya itu kebatilan dan kesesatan. Ya, bagaimana cara memperolehnya mereka menjadi batil dan sesat? Mereka membuat tandingan-tandingan dari kalimat Al-Quran ini, yang berbelit-belit semua segala macam, ya. Terus udah gitu berusaha merubah makna dari Al-Quran. Misalnya, ya, makna yang tadinya di Al-Quran itu mutlak,
misalnya kematian nggak bisa maju, nggak bisa mundur, dibilang kalau pakai obat saya ini akan menjadi lebih panjang umurnya. Ya, kita nggak sadar. Kenapa? Kita tidak berfilosofi Al-Quran. Sehingga kita seolah-olah memang umurnya jadi mundur. Sehingga apa? Berani kita mengeluarkan sesuatu yang serba mahal. Serba semuanya nggak praktis. Ya, contohnya apa? Misalnya, ya kayak kanker payudara. Kita dibikin nih, ke stadium awal itu akan menjadi umurnya lebih panjang. Oh, data statistik disajikan. Dari kita percaya itu, dibikin nih alat-alat diagnostik untuk menemukan stadium awal. Alat diagnostiknya dari mulai USG, mamografi, ya, terus sampai yang termahal nih PET scan segala macam, ya, terus sudah gitu alatnya untuk membuktikannya mahal lagi nih, melalui biopsi, ada alat core biopsi, ada alat-alat segala macam. Pertanyaan, ngapain sih? Ya, orang nggak merubah daftar mati atau jadwal mati seseorang. Itu kan hanya statistik. Ya, oh dibilang lagi macam-macam teori lah. Nanti kita sebutin satu persatu. Ya, sehingga apa? Kalau seandainya kita bisa kreatif dengan Al-Quran ini, ya orang-orang filosofinya apa? Filosofinya kebatilan atau kesesatan akan tutup bisnis yang jutaan apa miliar miliar segala macam triliunan akan tutup segera, ya. Nah, ini yang ditakutin mereka, ya. Nah, jadi sekali lagi dunia adalah pernak-perniknya sangat menggoda dan menggiurkan untuk dibela. Ya, orang-orang filosofi dunia pengen melupakan tujuan datang ke bumi hanya semata-mata beribadah dan dijalankan sesuai aturan main Al-Quran dan Rasulnya. Dibela dengan cara perolehan tidak sesuai aturan. Ya, semuanya. Nggak peduli orang jadi miskin dengan teorinya dia, jadi sengsara, jadi gelisah, nggak peduli. Pada nasib perolehan tersebut akan menjadi beban dunia dan akan ditinggalkan. Ya, dari keuntungan itu jadi beban dia dan ditinggali. Semua perolehan tersebut tidak sadar akan menjadi bahan bakar api neraka dan akan tidak menjadi syafaat. Seharusnya ini kan bahan yang kita peroleh di dunia ini berupa kekayaan, anak, segala, harusnya jadi syafaat semua. Sifat terakus akan dijadikan sebagai Tuhannya tanpa ada kontrol dari hawa nafsunya. Tentunya pendapat filosofi yang bersalah tersebut pasti akan membenci filosofi akhirat. Filosofinya hanya seperlunya saja, filosofi yang memperhatikan norma-norma sesuai aturan dunia untuk memperoleh akhirat. Ya, banyak kerakusan dunia akan tersapu dengan sendirinya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mahal dan tidak praktis akan tertutup. Coba bandingkan seandainya filosofi akhirat mendunia. Tentunya kemakmuran akan merata di seluruh lini masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga akan berkembang. Pendapatan negara juga akan bertambah. Pendapatan perorangan, pendapatan perusahaan juga akan bertambah. Bertambah di seluruh lini-lini penting masyarakat, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan seterusnya. Sehingga menjadi bangsa yang disegani, ditakuti, dihormati, dimuliakan di dunia dan akhirat. Marilah sekali lagi budayakan kebenaran, kejujuran demi menjadi bangsa yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Nah, ini yang harus kita sekali lagi kita budidayakan. Terus, ini kita lihat. Ya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. Apa yang diturunkan Tuhan kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah kau berputus asa terhadap orang kafir itu. Bahkan mungkin kamu akan dibully atau mungkin kamu dibunuh. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 70. Itu dijelas. Bayangkan kisah nabi-nabi yang selalu dengan kebenaran ya, selalu dibunuh sama Israel. Bahkan kita lihat nih, nabi-nabi ya yang dibunuh oleh Bani Israel itu sebanyak 300 nabi. Ya, bayangkan. Pembela-pembela selalu akan dibenci. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau berjuang dengan kebenaran pasti banyak musuh. Ya.
Ya tapi nggak apa-apa. Ya, Allah sebagai pelindung. Ya, kita di segi dunia kedokteran kita mau mengembangkan kreativitas dengan filosofi Al-Quran, silakan aja. Ya, sehingga apa? Kalau kita udah sepakat itu semua, ya, insya Allah kalau kita kreatif segala macam, itu akan menjadi waktu yang luar biasa. Ya, insya Allah apa hasil bumi kita akan terselamatkan, kita juga nggak terjumus ke neraka. Terus, ya, kita lihat. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Muhammad dengan membawa kebenaran. Yaitu surat 17 ayat 9, Al-Quran itu memberi petunjuk jalan yang paling lurus, memberikan kabar gembira. Sedangkan yang ditunjukkan oleh manusia, surat 39 ayat 29 itu, yaitu yang selalu banyak bertentangan, yang selalu berbelit-belit, ya, yang hasilnya juga nggak memuaskan. Ya, kayak saya belajar nih, ya, tentang onkologi. Ya, saya lihat, saya buka ya, kok ini makin gak jelas nih, menyelesaikan cancer aja makin gak jelas. Ya, makin rumit, ya, terus sudah gitu makin mahal. Nggak benar begini caranya nih. Maka kenapa sih sekumpulan para ahli ini nggak ada sesuatu yang sederhana di dalam menjalankan untuk penanganan cancer? Padahal gampang aja. Al-Quran udah nunjukin kok. Gampang. Ya, kalau kita filosofinya Al-Quran. Sangat gampang. Semuanya hampir 100% jelas. Ya, jadi ingat, ilmunya Allah itu ada apalah artinya ilmuku dan ilmumu, serta ilmu di seluruh makhluk dibandingkan dengan ilmunya Allah. Bukankah semua itu hanya seperti air yang diambil oleh paruh burung tersebut dari lautan? Ya, terus. Jadi ilmunya Allah tuh seluas lautan. Kita lihat nih, ya, ilmunya Allah itu tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, cuman dibentuknya ini dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan di mana orang yang berakal dan berilmu berdalam ini tugasnya untuk membuka perumpamaan-perumpamaan. Ya, yang bisa membuka itu orang berilmu. Surah 29 ayat 43. Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak akan ada yang memahaminya kecuali mereka yang berilmu, yaitu selalu apa? Ya, selalu melihat seluruh alam ini beserta isinya dengan kalimat Al-Quran. Itulah yang tandanya disebut surat Al-Jumu'ah ayat 18, itu orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi maaf sekali lagi, ya, yang tidak pernah memakai filosofi Al-Quran menurut definisi ini, ya, akhirnya belum sehat nih. Ya, cobalah kita introspeksi, betul nggak? Nanti kita ketahuan, memang betul nih. Ya, terus, nih kita lihat ilmu Al-Quran itu, kalau kita jujur, ya, kita bisa menerawang semua, ya, itu ada di alam dan diri manusia. Saya jelaskan, kalau seandainya kita berfilosofi bukan berdasarkan Al-Quran, ya, jadi banyak kita membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Surat 12 ayat 105. Nah, dari hasil buang-buang waktu yang nggak ada gunanya ini, dari riset yang nggak ada manfaatnya, serba mahal, dibebankan kepada orang yang berusaha memakainya. Makanya harganya selangit melulu. Ya, sebetulnya itu gampang. Kalau kita filosofinya Al-Quran, udah dibilang kok. Sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda kebesaran bagi orang mukmin. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakini. Pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan Allah dari langit. Dengan hujan itu dihidupkan bumi setelah mati kering. Pada perkisaran angin, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran nih. Semuanya jadi ada. Ya, dari semua yang ada di ini, kalau kita bisa merangkum menjadi suatu cerita yang rinci, ya, seperti surat 11 ayat 1, bagian dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi,
kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi kalau bisa nyusun secara rinci, kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan sangat sempurna. Surat 14 ayat 52, baca deh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14, surat Ibrahim ayat 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Sadaqallahul Azim. Penyelesaian segala perselisihan, semuanya sempurna. Ya, pertanyaannya, ya, yang selama ini belum sempurna, ya, karena kita nggak menyusun secara rinci. Ya, akibatnya apa? Nggak sempurna. Ya, jadi kalau mau sempurna susun secara rinci, secara jelas, sehingga kita bisa enak. Ya, coba baca deh surat 16 ayat 64, baca dia. Menyelesaikan seluruh perselisihan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 16 An-Nahl ayat 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, hai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masih ada mahjab berantem sana berantem sini, artinya apa? Susunannya belum sempurna untuk jelasinnya. Ya, itu aja. Cari supaya sempurna, sehingga kita jelas. Ya, terus. Ya, karena sekali lagi saya kasih tahu, ilmu manusia itu sangat terbatas. Ya, tidak bisa melihat yang tersurat dan tersirat. Apalagi melihat masa lampau, masa akan datang, melihat masa kebangkitan dan pertanggungjawaban nggak bisa. Ya, mereka hanya tahu yang lahir, yang maksud dari yang ada, yang semua itu mereka nggak bisa melihat. Ya, padahal kalau kita bisa menyusunnya itu sangat sempurna. Ya, sampai orang kafir aja bertanya, oh nggak mungkin kita dibangkitkan, nggak bisa dijelaskan kok. Ya, pertanyaannya, betul dia nih ngomong seperti ini nih. Kita hidupannya di dunia aja. Dia bikin teori apa? Teori macam-macam. Ya, salah satunya kita asalnya dari monyet, dari kera segala macam. Saking takutnya. Ya, tapi kalau dia secara jernih, ya, jernih untuk mengkaji Al-Quran, dia tahu. Ya, bagaimana menyelesaikan seluruh itu, seluruh permasalahan itu. Terus, ya, ini kita lihat. Ya, jadi kebenaran itu diberikan kepada siapa aja, termasuk pada Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, termasuk kepada Umar bin Khattab, termasuk kepada Wasi, termasuk kepada Bilal, ya, termasuk pada anak kecil Syarifuddin Khalifah. Ya, diberikan kepada siapa aja. Enggak melalui harus pejabat dulu yang lebih hebat atau segala macam, enggak. Ya. Nah, karena mereka dibebas langsung sama Rasulullah, enggak melalui dia dulu sampai dia bilang, ini Al-Quran ini tidak lain hanya dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya, karena ilmunya belum nyampe. Ya, mereka walaupun pejabat, walaupun orang kaya, ilmunya nggak mungkin nyampe sebelum itu dibukakan oleh Allah. Ya, dibuka kepada siapa aja, sama Rasulullah SAW yang nggak bisa tulis baca bisa. Bagaimana Rasulullah ini bisa menerangkan sehingga orang terkagum-kagum. Memang Al-Quran ini benar. Memang Al-Quran ini benar. Ya, apalagi sekarang nih dengan kemajuan ilmu teknologi GPT atau komputer atau segala macam, kita lihat betul semua. Ya, praktis semua, serba praktis. Ya, serba apa? Inspiratif. Nah, ini yang sekali lagi kita kurang.
kita tidak pernah berkaca diri untuk menyelesaikan ini dengan Al-Quran. Ya, dulu kami adalah orang yang paling terhina di muka bumi. Kemudian Allah memberi kami kehormatan melalui Al-Quran dan Islam. Ya, ini pemimpin hebat terucap seperti ini. Sementara kita meninggalkan Al-Quran. Ya, kita nggak mau dengan kebenaran Al-Quran. Ya udah santapan Yahudi. Santapan. Ya, udah dikasih tahu. Apabila ya dikasih tahu tuh, ya manusia yang paling rakus di dunia ini Yahudi. Mereka pengen hidup 1000 tahun. Caranya apa? Ya, dengan cara merubah makna Al-Quran seperti zaman-zaman sebelumnya nih, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil segala dirubah semua. Ya, kita nggak sadar Al-Qurannya nggak bisa dirubah, tapi maknanya bisa. Karena kita tidak berfilosofi Al-Quran, gampang ditipu. Dan itu dijelaskan surat Al-Baqarah 96, bacain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 96. Dan sungguh engkau, hai Muhammad, akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Caranya apa? Supaya kita ngikutin mereka. Akibatnya apa? Hasil bumi kita diambil. Sementara akhirat kita nggak dapat. Ya, kita nggak sadar. Itulah strategi Yahudi. Makanya Yahudi ini tahu sejelas-jelasnya orang Muslim itu seperti dia mengenal Rasulullah sebagai anaknya. Ya, bacain tadi surat Al-Baqarah 146 dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Kebenaran disembunyiin, dirubah sama dia maknanya. Ya, kita sementara nggak tahu. Ya udah habis. Ya, kalau kita kembali lagi ke Al-Quran, oh dia benci. Semuanya Yahudi tutup. Produk-produk kebatilan, kesesatan semua akan tutup. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Surat 34 ayat 49 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Saba, surat 34 ayat 49. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Yahudi dari kalimat ini dia bikin strategi menjauhkan Islam dari Al-Quran, fish out of water. Ya, akibatnya tertipu, akibatnya kita nggak pernah mempersiapkan diri, akibatnya apa? Kita lebih takut daripada Allah. Manusia lebih takut sama manusia, kata dokter, kata ini, daripada Allah. Ya, terus. Kita lihat. Jadi karena ini kebenaran ini diturunkan, maaf sekali lagi, pada Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, ini merangsang apa? Rasa cemburu. Sama seperti setan, iblis itu cemburu sama Nabi Adam. Ya, pada waktu dilahirkan, oh saya kan lebih hierarki, lebih senior, saya diciptakan dari api. Sama. Sekarang pun begitu. Kenapa Al-Quran ini diturunkan pada Rasulullah ya? Pada Muhammad. Ya, surah 43 ayat 31. Mereka juga berkata, mengapa Al-Quran tidak kepada orang-orang besar, kaya, dan berpengaruh? Dari salah satu dari udah negeri Mekah ini. Surah 46 ayat 11 sama. Ya, surat 7 ayat 157 diturunkan pada ummi yang nggak bisa baca. Ya, tapi bisa membawa orang beriman memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya. Mereka itulah yang beruntung. Pertanyaan saya cuma satu. Yang kita tiru seharusnya seperti ini gayanya Rasulullah.
bagaimana menerangkan Al-Quran itu secara hikmah sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, ini tugas kita semua. Ya, Din, tolong ditutup tuh, Din. Ya, terus. Nah, kita lihat. Mana tadi? Terus, habis ini apa? Nah, ini kita lihat. Al-Quran itu, ya, sehingga manusia memfitnahnya dengan segala cara. Ya, Rasulullah dibully. Dia bilangnya itu hanya omongan-omongan Rasulullah yang agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu pada setiap pagi dan petang sehingga kita ini segala macam ya. Atau Rasulullah itu kan belajar sama orang-orang yang dahulu ya, macam-macam ya, dibully segala macam. Bahkan mungkin dibunuh. Ya. Surat 3 ayat 21, sesungguhnya orang mengingkari ayat Allah membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil, sampaikan kepada mereka kabar gembira yaitu ajab yang pedih. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Al-Quran ini sangat istimewa. Ya, banyak musuhnya nih. Banyak yang mau membunuh, banyak yang mau fitnahnya. Ya, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Ya, terus. Nah, kita lihat. Kalau kita mau jujur, ya, Profesor William Brown, ya, dia mau meneliti tentang ilmu plantologi, tentang bunyi apa suara-suara tumbuh-tumbuhan segala macam. Ya, direkam kemudian ditulis tuh di komputer tulisannya apa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi dari sekian itu ya Al-Quran ini menantang. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya kemutlakan Al-Quran, kamu nggak percaya Al-Quran itu dari ilmunya Allah, silakan buat satu surat atau bantah. Ya, bantah. Ya, nggak bakal sanggup. Ya, bayangkan Profesor William Brown dari hasil risetnya itu ditawarkan di seminar, nggak ada yang tahu sama sekali yang ngerti. Ya, kalau saya dari statement seperti itu, saya akan bilang, saya harus merubah nih. Saya harus belajar dari Al-Quran, nggak bisa dari orang lain. Orang buktinya udah dilemparin seminar, para ahli aja nggak bisa. Ya, kenapa saya harus cari ilmu lain? Ya, terus. Ini kita lihat di dalam penyakit kita dipakai yang namanya untuk tutup defek dinding abdomen itu yaitu pakai aloderem. Aloderem ini satu lembarnya seperti Supratul ini itu kurang lebih harganya 25 sampai 30 juta. Pertanyaan saya cuma satu, apa nggak ada di Al-Quran menyelesaikan ini semua? Ada, ya. Bagaimana kalau menggunakan autoderem yang murah, prinsipnya untuk diri sendiri, ya? Kenapa? Kita berlindung di dalam yaitu kesempurnaan penciptaan Allah. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam ya yaitu surat Al-Anfitar ayat 7 sampai 8 yang telah menciptakan menyempurnakan kejadianmu menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Nah, dengan prinsip autoderem ini kita bisa bikin menjadi fascia. Dan ini udah dijelaskan melalui si Lowe, Reins sama si Etner. Tapi karena ini tidak ada hasil untung yang gede, dia bikin sama Yahudi. Ditutup-tutupin nih. Autoderem itu berfungsi sebagai ini, dia jual yang aloderem, yang mahal. Padahal ini derem seorang yang mati. Ya, apalagi ditambah mes segala macam, jadi dua segala macam. Nggak benar lagi kita. Ya, terus. Ini kita lihat. Ya, saya bikin klasifikasi defek dinding abdomen. Ada yang kulitnya hilang, fascia ukurannya, ada yang fascianya kulit dengan fascia, kulit fascia ditambah otot dan peritoneum. Tergantung ukurannya, defeknya kecil ya atau sedang atau besar. Itu semuanya dengan teknik body contour selesai semua.
Ya itu apa? Karena kita berlindung di filosofinya la khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di sini ada perforator-perforator ya, berdasarkan zona-zonanya menurut si Hagar, itu kita bisa bikin sempurna, tidak perlu pakai alloderm ini yang mahal. Terus ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini defek dinding di perut bawah. Ya, dari mulai fasianya, ototnya, kulitnya, fasianya, ototnya, peritoneumnya hilang. Ya. Nah, saya cuma menggunakan kulit di atasnya sebagai otoderm yang dibenamin sedikit ya. Coba bayangkan kalau ini dia pakai ini dua alloderm, yaitu ukurannya 1 kuadran bawah ya, 2/4 kuadran abdomen sisi kanan yang hilang ya, ditutup dengan sederhana yang nggak perlu biaya yang mahal. Kalau kita sepakat seperti ini, yang namanya jualan mes, alloderm nggak laku deh. Ya, terus. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya, ini foto setelah 5 bulan. 4 bulan apa 5 bulan ya, perutnya jadi bagus. Pertanyaan, apakah kita milih sesuatu yang mahal yang ditawarkan Yahudi? Nanti dulu. Kalau kita sepakat seperti ini, banyak duit perorangan yang kita bisa selamatin. Banyak duit asuransi yang kita bisa selamatkan. Banyak duit jaminan BPJS yang kita bisa selamatkan. Ya, misalnya kalkulasi, ini tumor desmoid ini timbul di posisi 2% dari wanita yang melahirkan. 2% kali populasi wanita, misalnya yang dewasanya katakanlah 50%, 150 juta, 50%-nya 75 juta, 75 juta kali 2%-nya itu udah berapa? 15 juta tuh. 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta kali 30 juta udah berapa tuh? Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih, ada DP di perut bagian atas. Ya, DP perut bagian atas ini kita tutup melalui autoderm dari abdominoplastik. Ya, berapa duit yang bisa selamatin? Ya, bayangin. Nggak laku jualan alloderm yang begini mahal. Ya, kita mau bikin pusernya, gampang lagi. Ini pusernya agak tarik. Nanti kita bikin pusernya. Selesai semua. Ya, terus. Ini kita lihat. Ya, untuk membahas terapi target, pertanyaan, apakah dia bisa merubah jadwal meninggal? Misalnya orang kena kanker, diagnosis, terapi tambahan, rekurensi, meninggal. Ya, orang berkutat nih, dia bilang survivalnya itu akan berubah, overall survival. Kita lihat di Al-Quran, kalau di jadwal mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur kok. Surat 7 ayat 34, nggak ada yang tahu matinya bakal di mana segala macam. Karena apa? Nggak ada yang tahu. Sedangkan sementara yang menyembuhkan itu Allah. Nah, dari sini 3 kalimat ini kita bikin teori nih. Apa yang kita bisa perbuat? Misalnya kayak tadi tumor, ya kita melalui medsos kita kasih tahu nih, supaya jadi sesuatu yang istimewa. Ya, sehingga pasien nggak takut. Ya, terus. Ya, terus. Nah, kita lihat penanganan kanker dari mulai William Halsted, Bernard Fisher dengan teori sistemik. Sekarang apa? Pakai yang mahal nih, Prozeta. 1 filin 75 juta. Efek sampingnya banyak. Ya, terus sudah gitu dikasih jenis-jenis imunoterapi untuk membangkitkan imun tubuh. Gampang aja imun tubuh untuk omega 3, pakai aja ini. Minyak ikan. Ya, murah, mudah, ngapain kita harus mahal? Ya, sekarang ini semua udah ada. Ya, kalau udah ada, ya udah kita pakai yang murah aja lah. Jangan kita memberatkan pasien. Sehingga kalau kita memberatkan pasien, kita akan ditanya nih sama Allah. Ya, terus kita lihat ya, bagaimana menyelesaikan yang mudah murah itu sehingga kesulitan ada kemudahan. Surat 23 ayat 62, surat 46 ayat 3, ya,
Kemudian apa yang melahirkan dengan tujuan yang benar, semuanya nggak ada sia-sia, ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, terus sudah gitu latih panca indera. Ya, di tubuh ini ada perforator-perforator. Dari sini kita bisa olah menjadi suatu yang istimewa dalam menangani pasien. Kalau kita udah sekarang di dari perforator ini dibikin teori, harus diteliti dulu melalui apa? Melalui MRI angiografi atau CT scan angiografi atau pakai USG Doppler. Pertanyaan, perlu nggak? Nggak perlu. Di setiap titik putar itu pasti ada perforator. Bagaimana cara mempelajari? Gampang. Ya, melalui sayatan dari ujungnya kita buka sampai titik putarnya itu pasti ada perforator, nanti kita siap pindahin. Mau siap dipindahin melalui apa? Preflap atau melalui rotasi atau apa segala macam bisa, atau melalui propeller bisa. Ya, jadi nggak perlu pakai alat-alat yang serba mahal. Kalau kita sepakat seperti itu, ya USG Doppler nggak laku. Ya, CT scan atau MRI angiografi nggak laku. Ya, sekarang kita tinggal pilih. Kita mau menghancurkan bangsa kita sendiri dengan teori mahal-mahal atau kita kreatif menciptakan. Ya, terus. Nah, ini kita lihat. Ya, wajahnya udah jadi cutaneous horn, udah jadi apa? Cancer, basosquamous. Ya. Saya cuma ngambil dari satu perut, dinding perut bawah aja, saya akal-akalin, akhirnya jadi semuanya bisa ketutup. Terus. Jadinya seperti ini. Bahkan kansernya nggak tumbuh. Saya waktu itu punya ide bagaimana membuat antibodi dari pasien Xeroderma pigmentosum ini sehingga hasilnya bagus, dianya bisa menghasilkan uang, ya, dari tubuhnya dia bisa dibikin antibodi yang bisa dipakai untuk mengobati orang-orang yang iri membawa musibah, yaitu orang tipe Pyruvate tipe 1 iri menjadi tipe Pyruvate tipe 4 atau tipe Pyruvate tipe 5 iri menjadi tipe Pyruvate tipe 1 melalui apa filling segala macam yang beresikonya jadi kanker. Bisa nggak kita nemukan antibodinya ini? Dari sini kalau kita bisa, ya kita kreatif nih. Kalau ini betul bisa jadi hadiah Nobel. Ya, terus. Jadi mulailah kita berkreatif dengan Al-Quran. Sehingga menghasilkan kebenaran dan rahmatnya Allah. Karena ini ilmunya Allah. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ilmunya Allah yang penuh dengan rahmat. Surah 29 ayat 51. Ya, penuh dengan hikmah. Surah 43 ayat 4. Dan ilmunya ini ada di alam ini semua. Ayo dong mulai kita kreatif. Menghasilkan ide-ide yang murah, mudah, dan sederhana. Terus. Ya, jangan kita jadi ngekor nih. Ingat hadis lubang biawak. Kita ngekor selalu. Makanya diterangkan ya aku ya kulinal huda wal huda wala ini tabata waum badal jizaka minal ilmi dan segala macam. Aku katakan kebenaran. Kebenaran ini tidak boleh mengikuti kemauan mereka. Dan dijelaskan lagi surat 5 ayat 49. Ya, waktu turun Al-Quran, hendaklah kamu memutuskan perkara itu dengan kalimat Al-Quran. Jangan ngikutin mereka. Hati-hatilah, jangan kamu tertipu. Ya, tapi kan kita ngikutin terus. Ya, hati-hati, kamu akan mengikuti jalan orang yang terdahulu darimu. Sejengkal demi sejengkal, sahasra demi sahasra. Hinggalah kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan turut masuk. Sahabat bertanya, adakah mereka Yahudi dan Nasrani? Jawab baginda, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ingat kita harus kreatif sekali lagi. Ya, terus. Ya, ingat manusia lebih mempercayai Yahudi daripada Al-Qur'an. Ya, ilmu dan intelektual terjebak dalam pandangan dunia dan framework ke barat. Akibatnya mereka menjadi agen yang memasarkan konsep-konsep barat yang bertentangan dengan Islam. Fenomena meniru dan mengikuti gaya hidup dan budaya yang menyimpang umat-umat terdahulu membuah di tengah-tengah masyarakat muslim. Gejala masuk lubang biawak setelah
telah merasuk ke hampir seluruh aspek kehidupan serta menjakiti hampir seluruh level masyarakat. Ya, ingatlah suatu saat nanti umatku akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Bahkan ketika mereka itu masuk lubang biawak, umatku tetap mengikuti mereka. Siapakah mereka? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini udah lamaran Rasulullah 14 abad yang lalu. Kenyataannya kita ngikut. Ya, jadi kalau seandainya kita nggak mau ngikut, balik lagi kepada Al-Quran. Maka dengan sendirinya akan tertutup seluruh ide-ide yang serba borjuis, akan tertutup. Ya, terus. Ya, ingat, fish out of water. Jangan sampai kita terpedaya sehingga kita menjauhkan Al-Quran dari filosofi dunia kita. Ya, sehingga kita pasti buminya ini itu sudah gitu diambil, tuh sudah gitu kita masuk neraka. Udah jelas. Ya, terus. Ya, ingat, ya, Rasulullah tidak bisa tulis dan baca. Hanya dibimbing dengan Al-Quran menjadi manusia luar biasa yang dikenang dan dihormati dunia dan akhirat. Ya, pembimbingnya Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, melebihi mujizat-mujizat sebelumnya. Ya, tingkah lakunya itulah tingkah laku Al-Quran Rasulullah itu, sehingga dihormati. Seharusnya kita iri ya kepada Rasulullah. Kita sarjana kok kita nggak bisa. Ya, terus. Ya, mulailah kita sekali lagi mencontoh Al-Quran ini. Aku ini sama seperti kamu, kata Rasulullah. Aku ini sama seperti kamu. Cuman aku dibimbing sama Al-Quran. Aku juga sama seperti kamu, bahkan aku ini nggak bisa tulis dan baca. Ya, nah, jadi kita harus iri nih sama Rasulullah. Ya, bukan iri. Kenapa sih Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, diterangkan ini? Kita udah dikasih contoh bagaimana membahas Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, terus. Ya. Jadi mulailah kita mengganti perumpamaan Al-Quran. Ya, bayangkan dari menggali perumpamaan Al-Quran ini, ya kita bisa melihat nih misalnya, ya bahwa semuanya diciptakan sesuai dengan masing-masing orang, bisa bikin kode genetik. Bahwa dibilang nih Al-Quran ini jari jemarinya bisa disusun sempurna jadi kode fingerprint. Ya, nah jadi mulailah melatih bahwa apa perumpamaan di Al-Quran ini memang perumpamaan yang luar biasa. Ya, dari sekarang kita berpuasa, orang bisa menjadi apa? Hadiah Nobel nih, Yoshitsuri Osumi. Terus, ya ini kita lihat, ya. Nah, jadi perumpamaan wudhu aja dengan menyatukan dengan doa surat 1744 ya bisa menciptakan menjadi ini Profesor apa Maraso Emoto ya menjadi butir-butir kristal ya yang bisa menyebabkan titik-titik hidropressure pada waktu wudhu. Akhirnya dia bikin buku The Hidden Message in the Water. Ya, jadi buku terkenal. Ya, coba bayangkan, seharusnya kita malu. Ya, terus ini Yoshinori Osumi ya bisa membuat makna Al-Quran itu menjadi suatu otopagi. Dapat hadiah Nobel. Bayangkan kalau otopagi ini ya dari puasa ini ditambah sedekah surat Al-Baqarah ayat 219 ya untuk terjadi simbiosis mutualisme. Ini kan luar biasa. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Mulailah kita membangkitkan karena nggak ada yang sanggup kecuali dengan Al-Quran. Ya, cara batin
Kenapa nggak berhasil? Karena jasad yang terus-menerus menurun, komponen jasad yang tidak dilatih, penilaian manusia yang salah, kehilangan arah mengenai jati diri yang sebenarnya. Latih kembali lagi sana. Terus, ya latih lagi nih. Jadilah umat muslim tuh kreatif. Kenapa? Semuanya disediain. Aku temukan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Dari di bumi ditundukkan tuh ilmunya semua ada di Al-Quran. Ya, itu melalui apa? Ilmunya Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Mulailah kita kreatif. Ya, sehingga kita nggak dibohongin terus sama Yahudi. Terus, ya, ini kita lihat karya besar pemikir Islam mana sekarang zamannya. Ya, terus, ya, lihat kita di apa? Dibikin Yahudi dengan riba. Oh, udah. Sekarang lihat aja. Penghasilan dari riba ini melalui apa pinjol, waduh, luar biasa triliunan. Penuh riba, penuh bencana, penuh kegelisahan, penuh intrik, ketakutan, negara perorangan akan tergadai semuanya. Ya, orang diuber-uber sama debt collector segala macam. Padahal ini semua bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Ya, terus ini kita lihat nih. Kalau betul kita menjalankan Al-Quran ini, ya sesuai dengan tujuan takwa aja dari puasa ini, selesai semua bikin-bikin bangunan-bangunan yang begini mewah, pendidikan, kesehatan, segala macam selesai semua. Nggak ada riba, semua tutup. Kalau kita ikut bersatu untuk menginginkan ekonomi muslim, menjalankan. Oke lah, kita nggak mungkin ini. Kita lihat di sekitar-sekitar kita aja lah. Dari mulai RT, RW, melalui masjid-masjid. Bisa semua kalau mau. Terus, ya. Nah, kalau seandainya kita berfilosofi Al-Quran, semuanya akan tutup. Ya, Yahudi yang bercita-cita untuk rakus selesai. Ya, asal kita nggak mengikuti mereka. Ya, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah, jangan engkau menuruti keinginan orang-orang yang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, kita lihat aja. Ya, tank Merkapa yang begitu mahal dihancurkan sama RPG yang murah. Ya, kapal-kapal induk ya dihancurkan oleh apa? Rudal balistik Yaman. Padahal lari kebirit-birit. Jadi jualan kapal induk udah nggak laku lagi. Jualan apa pesawat-pesawat yang mahal nggak laku lagi. Hanya dengan drone aja. Drone-nya ini dibikin kecepatannya jadi super. Udah kalah semua. Kalau kita mau kreatif, tutup semua produk-produk filosofi dunia ini. Terus, makanya pasti dibunuh. Tidurlah merupakan isi dari Al-Quran. Limpahan syafaat, rahmat, karunia semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk sambut Rasulullah sebagai saudara yang dirindukan juga? Kapan lagi akan memulainya? Ingat waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Marilah mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Jangan kau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menerpa. Tuntunlah suruh panca indera ini dengan tuntunan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kebenaran itu dibenci. Ya, ya silakan ada yang mau bertanya. Ya, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau bisa ditulis di kolom chat. Ya ngomong aja lah, nggak usah sembunyi-sembunyi dikirim kolom chat segala. Baik, boleh disampaikan Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau tanya, dokter, sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus akhlaknya harus bagus ya, dok?
Jadi ini ya, Rasulullah itu memantapkan akidah dari orang yang diterangkannya. Salah satunya adalah kita dalam menerangkan itu kita sendiri harus baik. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna bil birri wa tanhauna 'anil fahsya'i wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun. Kenapa kamu beri nasihat sedangkan dirimu sendiri tidak? Itu surat 61 ayat 2 sampai 3. Ya, kenapa kamu memberi nasihat sedangkan kamu sendiri tidak? Itu sangat dibenci Allah. Ya. Nah, jadi kita itu kalau memberikan nasihat semua kita harus baik. Ya, mau nasihatnya juga harus yang sangat sempurna. Ya, kurang lebih begitu ya Bu Sri ya. Dok, makasih dok. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Ya, saya Nena dari Tasikmalaya, dokter. Luar biasa, Alhamdulillah, biiznillah, qadarullah, saya disambungkan dengan kajian ini. Luar biasa, dokter. Yang ingin saya tanyakan, dokter, pemikiran-pemikiran ilmiah berdasarkan Al-Quran, gitu, itu memang sesuatu yang harus apa istilahnya itu dibumikan, yang harus betul-betul apa istilahnya itu diyakini oleh masyarakat Muslim terbesar di Indonesia ini. Eh, apakah memang hal ini sejauh mana dokter mempunyai gerakan dan apa istilahnya semacam komunitas itu, dokter? Eh, di bidang ini gitu, khusus di bidang membumikan Al-Quran terkait ekonomi, kesehatan, dan apapun. Terima kasih, dokter. Jadi gini ya, untuk sementara ya melalui komunitas yang antara kajian ini. Kalau komunitas saya di sekolahan, saya sebagai dosen, saya udah ngajarin ke anak didik saya semua. Ya, insya Allah dari lulusan-lulusan yang terbaru, mudah-mudahan pakai filosofi Al-Quran, sehingga mereka tidak susah, tidak gelisah, dan tidak mahal. Ya, 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 dokter. Ya. Al-Quran ini perlu kita secara jujur mengakuinya. Ya, karena kalau kita nggak jujur mengakuinya, nanti kita ini akan dibelokkan sama setan. Betul, betul, dokter, betul. Ya, jadi kalau udah jujur, udah mantepin. Ya, 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 mantepin ya, syariat untuk menjalankan Al-Quran ini. Dan itu diajarkan surat 22 ayat 32, baca dah. Din. ya, betul. Ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22, surat Al-Hajj. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sadaqallahul-azim. Dari kita udah sepakat, Allah akan menambah ketakwaannya. Surah 47 ayat 17. Bacain, Din. Surat 47, surat Muhammad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Apabila kita dikasih petunjuk, Allah akan membimbing hati kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9, surat 29 ayat 69. Dibimbing. Ya, Kalau ya, kita dokter. udah dibimbing, Allah akan menerangkan isi Al-Qur'an. Summa inna alaina bayanahu. Surat 75 ayat 19. Kalau kita melupakan lagi, udah hilang lagi tuh ininya. Ya, Nah, ya, ya, ini ya, harus kita latih. Ya, apalagi kita membahas Al-Quran ini dalam bentuk ilmu pengetahuan, itu kita harus mantap. Ya, betul. sehingga kita akan dibimbing terus sama Allah. Ya, kalau kita nggak ada kemauan nggak bisa. Kalau kita belajar separuh-separuh, kayaknya nggak mungkin. Khusus Betul, kan di betul.
Ya, khususkan itu akan terbuka semua. Saya kan udah bikin seluruh bagannya itu. Bagaimana membangkitkan ekonomi mikro yang sangat kreatif di lingkungan umat muslim. Ya, udah jelas. Ya, ada itu membangkitkan ekonomi mikro. Ya, makanya dia bersedekah dalam keadaan lebih. Coba baca. Al-Baqarah 219. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 219. Auzubillahi. Menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, yang harus infakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Surgallahul azim. Kita kan kebalikan. Yang kelebihan ini ditumpuk. Ya kan? Makanya Allah bilang di surat 43 ayat 32, baca dah. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 32. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43 ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah Allah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul azim. Kita milihnya dikumpulkan kan? Setuju nggak? Padahal kalau seandainya harta ini disedekahin, ya ekonomi kerakyatan itu berputar. Riba tutup. Penghasilan kita dari kita kumpulkan ini, ya satu, kita akan menjadi dapat surat 6 ayat 160, 10 kali kebajikan. Atau Al-Baqarah 261, 70 atau 700 kebajikan. Ya, pertanyaannya. Benar? Benar. Ya, coba bayangin. Kenapa? Maaf sekali lagi. Untuk dokter-dokter, ya, udah sekolahnya mahal. Ya, dokter umum di lapangan cuma dibayar berapa periksa pasien? 2.000 perak. Sementara dia sekolah 1 miliar. Kenapa? Bagaimana menyelesaikan ini? Karena kita dididik secara ala Yahudi tidak kreatif. Kalau kreatif, oh bisa lebih hebat. Ya, bisa lebih hebat. Ya, percaya dah. Ya, bayangin. Makanya saya waktu itu bikin PowerPoint bagaimana membangkitkan kreativitas pada peserta anak didik. Ya, peserta anak didik ini yang udah bayarnya 1 miliar, apalagi sekarang sekolah konsultan itu macam-macam tuh. Bedah tumor itu semesternya 52 juta. Bedah mulut ya itu sekitar 85 juta. Pertanyaannya, ya dari mana nih untuk generasi yang akan datang seperti itu? Betul, dokter. Ya, nggak mungkin. Sementara hasilnya di lapangan semuanya BPJS. Kenapa? BPJS itu timbul karena ekonomi nggak berfungsi. Sehingga akibatnya apa? Dokter ikut terimbas. Bayangin kalau ekonomi kerakyatan jadi, pasti orang malu kok untuk berobat pakai BPJS. Betul, betul. Tidak-tidaknya melalui operasinya aja lah yang bayar agak mahal.
ya kan? Nah, ini kita kurang, ya. Ya mungkin apalagi sekarang pajak naik, semuanya mau diambil, udah tunggu aja 5 tahun ke depan Indonesia mungkin seperti ramalan Prabowo yang meramalkan yang ikut menghancurkan, bisa, ya. Nah ini yang ya kita siap-siap aja, itu aja. Baik, dokter. Kemudian ada pertanyaan, dokter, dari Bapak Metrizal. Dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya yang saya hormati, kajian pada hari ini memang sangat menstimulasi kita lah untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa berjuang bagaimana kita untuk memahami Al-Quran ini yang sesungguhnya. Nah, dari perjalanan sejarah ya, bahwa kalangan kita yang umat Islam ini kan banyak sekali para yang ahli-ahli ini bidang Al-Quran, baik itu ya di bidang tafsir dan segala macamnya itu. Nah, kenapa kok sampai hari ini tidak ada timbul pemikiran-pemikiran apa yang Dr. Kurnia lontarkan tadi itu? Selalu mengekor, selalu mengekor, selalu mengekor. Apa masalahnya sebenarnya yang sesungguhnya? Apakah memang kita hanya Al-Quran sekadar dibaca saja, tidak dipahami? Atau kita hanya bisa baca dan kita baca tafsirnya, tapi lalu kita tidak mempunyai membangkitkan ide-ide di dalam tubuh dari diri kita sendiri, apa yang menjadi masalah sebenarnya? Ustaz. Terima kasih, Dr. Kurnia. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Metrizal. Ya memang untuk mengkaji Al-Quran itu secara menyeluruh memang jarang. Ya, belum banyak yang terpikirkan seperti itu. Ya, makanya saya yang dikasih amanah oleh Allah, ya saya berusaha menjelaskan ini semua. Mudah-mudahan semuanya akan beralih kepada pola pemikiran pada Al-Quran. Ya, harapan saya itu semua, sehingga banyak generasi yang akan datang itu generasi yang memang membumidayakan Al-Quran. Ya, itu harapan saya. Ya, saya juga untuk menuju ke sana susah dulu. Tapi dengan saya niat seperti itu, ya, dengan saya mengasihi kepada yang mendengar di sini, ya, insya Allah akan dibukakan terus sama Allah. Makanya sekali lagi iri Anda sama saya. Ya, bagaimana saya yang baru permulaan, yaitu kurang lebih 5 sampai 6 tahun baru belajar Al-Quran, ya, saya bisa melompat melebihi yang udah lebih pada senior semua. Ya, nah makanya supaya itu semua saya udah kasih kisi-kisinya. Ya, saya sudah kasih semuanya itu dengan PowerPoint-nya, ya. Mulailah kita di segala lini itu menjalankan Al-Quran. Ya, sehingga ada yang luar biasa saya. Ya, jadi kita bisa membebas seluruh keterbatasan manusia menjadi sesuatu yang istimewa, yang sederhana dan istimewa. Ya, coba bayangkan kalau kita filosofi Al-Quran ini kita jalankan sungguh-sungguh, terapi target yang serba mahal akan rontok semua itu. Rontok semua. Berapa duit negara yang kita bisa selamatin? Ya, misalnya, ya, saya kan udah hitung-hitungan nih. Ya, misalnya CRB2. CRB2 itu pakai obat Herceptin itu satu itemnya sekitar 15 juta. Ya, atau 10 juta lah.
Serbi itu kalau kita baca ke pustakaan 25% dari penderita kanker itu adalah serbitunya positif. Yaitu kalau penduduknya ada 300 juta. Dibagi separuh ada wanitanya 150 juta. 150 juta katakanlah yang dewasanya paruh-paruh lah. 50% berarti 75 juta. Ya, 75 juta ini beresiko untuk kanker 10%, 7,5 juta. 7,5 juta ya kali 25% ya yang beresiko untuk akan CRB-nya positif. Berapa tuh? Ya, Hampir 2 juta. Berapa? Hampir 2 juta. Nah, 2 juta. 2 juta kali 15 juta. Berapa triliun tuh? Ya kan? Coba duit 30 triliun per bulan ini diselamatin, dipakai untuk dana apa? Dana Bagi untuk gratis. kesehatan, nah. Dana untuk apa? Pendidikan gratis. Wah, Indonesia hebat. Itu baru satu item. Bagaimana kalau 2 item yang kayak tadi Perjeta itu yang harganya 75 juta? Ya, kayak tadi tuh misalnya, oke 25% juga. 25% kayak tadi berapa? Hitung aja yang tadi 15 juta, sekarang 75 juta. 30 kali 5. Ya kan tadi 15 juta, ini 75 juta, 30 jadi kali 5. Berarti 150 triliun per bulan. Bisa diselamatin. Per bulan ya. Sedangkan ini obatnya dulu kalau kita sadar sampai progresif. Ya, pertanyaannya, akankah bisa merubah jadwal mati seseorang jadi umurnya panjang? Nanti dulu. Standarnya apa? Al-Quran. Jadi kita sadar kita lagi ditipu. Ya. Nah, dari situ baru kita mulai nih. Memang berat. Memang berat. Ya. Nah, disitulah kita berjuang, insya Allah. Kalau ini terjadi, tutup ya, Udi. Percaya. Ya. Yuk, ada lagi mau bertanya? Ada Assalamualaikum. Dok. Makasih dok. Makasih dokter. Ya. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Pak Dr. Kurnia, kalau boleh nanya nih, pengen tahu ayat apa dari sekian banyak ayat-ayat di Al-Quran yang paling berkesan sama Pak Dr. Kurnia, yang begitu berpengaruh pada pola pikir dan pandangan Pak Dr. Kurnia terhadap Al-Quran. Makasih Pak. Halo. Halo. Ya, silakan. Pak Dr. Kurnia, tadi nggak terdengar suara saya. Ya. Oh, gini Pak Dr. Kurnia, kalau Pak Dr. Kurnia tidak keberatan, pengen tahu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, itu ayat mana yang paling berkesan bagi Pak Dr. Kurnia, yang berpengaruh dalam pola pikir dan pandangan Pak Dr. Kurnia terhadap Al-Quran. Terima kasih Pak Dr. Kurnia. Yang paling berpengaruh satu, surat 31 ayat 27. Apabila kamu menghitung kalimat Al-Quran, kamu siapkan lautan sebagai tintanya, ditambah 7 lautan lagi.
Ya, terus udah gitu, ya hutan yang ada di bumi ini sebagai penanya. Ya, nggak sanggup kamu. Ya, yang satu itu. Yang kedua, ya surat 59 ayat 21. Pada waktu Al-Quran ini ditawarkan ke langit dan bumi, ya surat 33 ayat 72 sama seperti itu, semuanya takut. Hanya manusia yang mau menerima. Ya, saya mulai berpikir, ilmunya 8 lautan, satu, saya bisa bikin kepustakaan ini dari ujung dunia ini sampai langit ketujuh nggak habis. Yang kedua, ilmunya luar biasa, yaitu kekuatannya luar biasa. Ya, bagaimana supaya kekuatan luar biasa ini terbukti? Makanya saya bikin energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Ya, dari satu item ayat Al-Quran aja, Al-Baqarah 183 jadi hadiah Nobel. Terus dari berpasang-pasangan, Paul Dirac surat 36 ayat 36 jadi hadiah Nobel. Ya, terus sudah gitu dari teori apa Big Bang, Stephen Hawking dapat hadiah Nobel. Kepikirkan nggak Pak Diwar, satu ayat jadi hadiah Nobel. Sedangkan Al-Quran ini ada 6.666 ayat. Jadi kita kalau ngerti Al-Quran, kita ditumpuk hadiah Nobel 6.600 hadiah Nobel. Itu baru satu ayat. Bagaimana satu ayat digabungkan dengan ayat yang lain? Bagaimana satu ayat digabungkan dengan dua ayat yang lain atau tiga ayat yang lain? Luar biasa. Ya, makanya lo bilang, kalau kamu bisa membuka pintu-pintu rahmat kalimatku, ya, pasti manusia akan pikir. Ya, makanya lo bilang di surat 17 ayat 100. Tolong bacain tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17, surat Al-Isra ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan memang manusia itu memang sangat kikir. Sadaqallahul lazim. Ya. Pintu rahmat itu ada di mana? Ayat Al-Quran. Surah 29 ayat 51. Surat 29 ayat 51. Surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kurang begitu ya Pak Diwar ya. Makasih Batu Kurnia. Luar biasa Al-Quran itu, bayangin. Gunung yang begitu hebat segala macam. Langit yang kita nggak tahu batas ujungnya. Surah 34 ayat 9. Bumi yang kita nggak tahu batas ujungnya. Takut yang saya harus explore, yang saya harus sampaikan. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, Batu Kurnia, makasih. Alhamdulillah. Yuk Pak Asnawi mau bertanya. Ya, terima kasih. Saya dari Palembang ini, di FK Unsri juga, di Orolo. Agak menarik ya kajiannya. Ada menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, Al-Quran itu ya dikatakan kalau mau mengkaji itu perlu banyak ilmu. Padahal kita ini ya di kedokteran ya ilmu tentang itu kayaknya ya kurang lah. Ibaratnya kita mempelajari kedokteran itu ya ilmu-ilmu ya paling bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya yang kita pakai. Tentang Al-Quran sendiri rasanya nggak pede untuk itu karena orang katakan harus mengkaji dengan banyak ilmu yang harus disiapkan untuk sampai mentadabburi Al-Quran. Itu pertama. Kemudian kedua, saya juga yakin bahwa
kalau kita mau artinya dunia ini termasuk di kedokteran itu sesuai dengan Al-Quran, tidak ada cara lain adalah kita sendiri yang sementara berkecimpung di situ untuk menyampaikan itu. Hanya masalahnya tadi ilmu untuk itu kayaknya nggak ada. Itu yang rasanya sehingga ya apalagi ibaratnya gini, kita punya pendidikan itu memang artinya kiblatnya kan ke barat. Kemudian untuk yang dikatakan ilmiah itu kayaknya untuk sementara kitab suci itu tidak ilmiah. bisa dijadikan referensi. Kira-kira gimana ini? Jadi ada 3 pertanyaannya. Jadi gini ya, satu dari kita preferensi itu. Ya, sekarang kita lihat. Ya, kita lihatnya bagaimana caranya? Kita lihat. Ya, kayak saya sebagai ahli bedah onkologi, ya, kita lihat nih, misalnya kita standar evidence base lah. Evidence base itu kita jujur 3 tahun sekali kan kita robah. Ya, sekarang pertanyaannya, berarti kalau 3 tahun dirubah, ya kita selama ini dikibulin dong. Setuju nggak? Ya kan? Pertanyaan saya, 3 tahun berikutnya, apakah saya harus dikibulin melulu? Ya, kalau saya misalnya sebagai ahli bedah onkologi, berarti saya udah 20 tahun, berarti 7 kali dikibulin. Ya, 7 kali dikibulin. Pertanyaan saya, apakah yang berikutnya saya harus kibulin juga? Oke, satu itu. Yang kedua, ya, kalau kita berpendapat seperti Profesor William Halstead, itu William Halstead itu 1922. Sekarang 2022. Berarti 100 tahun kemudian. Profesor William Halstead ini dia bilang, seluruh kanker itu harus dioperasi secara radikal. Ternyata setelah sekarang ini salah semua hasil operasi radikal itu. Ya, sekarang orang nganut yaitu adalah seperlunya aja lah. Yang penting kalau saya di segi saya adalah bebas tumor. Kalau kelenjar getah bening kena, ya udah kita angkat. Ya. Nah, bahkan yang angkat tumornya ini ya itu bisa kita yang namanya pakai volume replacement atau volume displacement. Hasilnya akan jadi bagus. Ya. Sedangkan survivalnya sama. Yang selama ini survivalnya digaung-gaungkan itu akan bisa bermasalah segala macam. Artinya apa? Untuk menunjukkan ilmiah kita itu, lihat masa yang telah lalu dulu. Ya, dari masa yang lalu ini untuk maju ke depannya ini kita harus ilmiahnya dengan mana nih? Ya, ngikutin juga atau kita mau merombak nih. Ya, dari situ ini. Yang kedua, ya, ilmu Al-Qur'an ini adalah nggak terbatas. Makanya Allah bilang tadi di surat 41 ayat 53, di alam dan dirimu sendiri itu kalimat Al-Qur'an. Ya, itu sudah gitu di surat 45 ayat 3 sampai 6, bahkan perkisaran langit dan bumi segala macam itu kalimat Al-Qur'an. Ya, malam dan siang turunnya air hujan segala macam. Dan bahkan di dunia kedokteran Allah bilang apa kalau insana fi asani taqwim. Itu kalimat Al-Qur'an. Itu kalimat ilmu pengetahuan. Ya, dari kita disempurnakan sempurna nih. Maaf sekali lagi kayak saya. Ya, saya atau dokter bedah dah. Nggak usah saya sebagai konsultan. Ya, dokter bedah saya tanya. Ya, fase penyembuhan luka ada 3. Misalnya fase inflamasi atau lakpase hari 1 sampai hari ke-0 sampai hari ke-4. Hari ke-5 sampai hari ke-20 fase yang namanya fibroblasi, epitelisasi, kolagenisasi. Fase hari ke-21, hari ke-21 itu fase remodeling. Kita bertanya, seluruh orang pintar dunia bisa menciptakan fase ini? Bisa menciptakan fase ini? Enggak. Kalau nggak bisa,
Berarti yang berkembang sebenarnya di dunia kedokteran ini apa? Ilmu bedah ya, teknik jahitannya sama material jahitannya. Selain anatomi ini ya. Pertanyaannya, kalau seandainya cuma itu aja, perlukah kita mendidik selama itu dalam pendidikan? Kalau zaman dulu oke, saya setuju. Kalau zaman sekarang saya nggak setuju. Pendidikan lama dan mahal. Ya, nah itu harus kita evaluasi. Jadi semua pengetahuan Al-Quran ini, kalau kita mau jujur, akan membebas yang tadinya lama-lama jadi nggak perlu lama. Sekarang kita mau baca nih, textbook. Ya, semuanya ada di internet. Ya, semua keterangan tafsir Al-Quran ada di internet. Sekarang saya tanya, di surat 21 ayat 7, surat 16 ayat 43 bacain deh. Ya. Kalau kamu nggak ngerti, tanyakan orang yang paling ngerti. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Sekarang saya tanya, orang paling terhebat di dunia ini siapa? Mr. Google sama Mr. YouTube, setuju? Nggak ada pamrih, nggak ada ini, setuju? Nggak perlu berbayar, setuju? Mr. ChatGPT juga nggak perlu berbayar, setuju? Ayo dong, gunain dong. Sumber ilmunya udah disiapin sama Allah. Ya, ngapain kita harus yang lama-lama, yang ini segala macam? Cuman targetnya ini yang kurang. Analisanya kita kurang. Analisanya dengan apa? Latih dengan kalimat Al-Quran. Ya, kita nggak pernah analisa. Kenapa? Kita ngikut pengekor. Ya, makanya nggak dibukain sama Allah. Ya, sebetulnya Al-Quran gampang. Semuanya udah ada. Sekarang saya tanya, kita untuk milih prinsip rekonstruksi ada di Al-Quran? Ada. In asantum yanfusikum ani asantum falah. Memberi itu untuk dirimu sendiri. Yaitu surat 17 ayat 47, surat 17 ayat 7, 41, 46, surat 45 ayat 15. Untuk dirimu sendiri. Supaya jadi bagus. Yaitu ya daerah yang bergelambir. Bisa didaur ulang, bisa. Al-Baqarah berapa? 261 atau surat 6 ayat 160. Prinsip pemilihan donornya selain in asantu untuk dirimu sendiri, yaitu di daerah yang tersembunyi. Itu namanya subunit. Ya, semuanya ada. Itu merangkum ilmu plastik, ilmu ngangkat, ilmu segala macam. Ya, cuman karena kita tidak pernah menganalisa, kalau saya udah mau bikin buku Al-Quran ini, tadaburin Al-Quran, sampai sekarang ini judulnya udah 500 judul. Kalau saya bukuin itu udah 30.000 halaman. Lebih. Ya, 30.000 halaman. Saya udah bikin jadi 3.000. Cuman pertanyaan saya, kalau saya lanjutkan 30.000 halaman, akankah ada orang baca? Mendingan saya bikin dalam bentuk PowerPoint ini aja lebih gampang. Ya. Nah, maaf sekali lagi, karena saya bisa seperti itu, makanya saya kasih supaya membagi bagaimana membuka kalimat Al-Quran ini. Nggak usah harus takut. Kita harus malu sama Rasulullah nggak bisa tulis baca. Ya, bisa begitu hebatnya. Ya, jadi dengan kita niatin seperti itu, insya Allah akan ditunjukkan sama Allah. Ya, ditunjukin sama Allah, percaya dah. Kita cuman kurang punya target, kurang menganalisa. Itu aja. Ya, kalau saya baca buku textbook, misalnya saya beli buku rekonstruksi plastik surgery itu 8 jilid. Saya targetin 3 bulan harus selesai. 3 bulan harus selesai. Begitu 3 bulan saya
boleh itu analisa. Bagaimana menggabungkan dengan ayat Al-Quran? Bagaimana dengan ininya? Bagaimana dengan ininya? Ya, jadi jangan dilewatin, jangan ikut aja. Nanti nggak terbuka ide kita. Kurang lebih gitu ya Pak Asnawi ya. Ya, terima kasih dong. Ya, oke, ada lagi? Assalamualaikum, boleh bertanya, Dok? Ya, silakan. Iya, jazakallah, dokter. Ini terkait keponakan saya, Dok. Yang di itu kan sebagai ada cancer di payudara itu udah stadium 3 waktu itu dia operasi. Ya, alhamdulillah udah selesai kemonya berapa kali. Nah, sekarang tuh harus makan obat gitu, obat kemo selama 5 tahun. Tapi kondisinya setiap makan itu kondisinya drop lagi, setiap habis makan obat drop. Dan itu 5 tahun loh, Dok. Ya, kita hanya selalu menyemangati, membuat dia selalu gembira lah dalam menjalani kehidupan ini dengan harapan gitu, karena anak-anaknya membutuhkan dia gitu. Nah, itu pengobatan sejangka panjang itu bagaimana itu, Dok? Jadi kembali, Itu aja, Dok. kalau kita mau kembalikan ke Al-Quran Bu ya, kita kembalikan ke Al-Quran, terus kita lihatkan lagi dengan dulu Profesor William Hartstead. Ya, dia dengan statementnya apabila di operasi radikal ini 60-70% nggak akan kambuh. Ya, pada saat itu di 1922 itu belum ada yang namanya obat yang sampai 5 tahun nih, Bu. Belum ada obat kemoterapi, Bu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau jujur ya, yang umur-umur lama ini kita ngikutin filosofi obat atau ngikutin Al-Quran? Ya, oke lah, kita ngikutin dunianya, yaitu kita berusaha. Ya berusaha yang obat yang murah-murah aja. Misalnya terapi 5 tahunnya yaitu pakai Tamoplek, ya udah, Tamoplek aja. Ya, sudah, dia akan ngikutin kok, Bu. Ya, akan ngikutin umur panjang itu akan ngikutin. Ya, nah kita yakin itu. Ya, makanya kalau seandainya kita ngikutin itu, pasien juga apa kita ini kan dengan filosofi Al-Quran, dia nggak ada takut. Cuman saya berpesan sama pasien, kita udah berusaha, kalau seandainya nggak dikabulkan Allah untuk sembuh, umurnya udah dekat, ya mantapin aja untuk dengan kalimat Al-Quran. Mantapin aja. Sehingga kita akan santai hidup ini. Dan banyak kejadian-kejadian yang istimewa. Ya, kalau kita mau jujur nih. Ya, tenang aja. Ya, saya kalau sakit kanker itu Bu, lebih resiko mati saya lah Bu, sakit jantung Bu. Setiap saat saya bisa mati. Tapi saya tenang aja. Saya mempersiapkan diri insya Allah. Ya, dengan Al-Quran. Ya, itu aja Bu. Semua orang pasti mati. Lihat aja yang begitu hebatnya Mari Sahat. Sehat bagaimana tuh? Kaya bagaimana? Mati-mati. Belum yang lainnya tuh. Makanya untuk melihat Al-Quran itu lihat di masa lalu past tense sama present tense ini. Ya, untuk kita maju ke depan future tense-nya bagaimana? Itu seluruh kalimat Al-Quran di past tense sama present tense itu terbukti semua, Bu. 100%. Apakah future tense-nya kita harus pakai akal lagi? Oh, nanti dulu. Kalau saya, tapi terserah yang lain. Izin sedikit bercerita tentang ponakan saya ini, Dok. Jadi gini Bu ya, pengobatan 5 tahun itu Bu, itu salah satunya adalah Tamoplek. Ya, kalau kita baca edisi lama, yaitu Tamoplek ini apabila dipakai umur
lebih dari 5 tahun terapinya itu nggak ada manfaatnya. Karena di atas 5 tahun itu resiko untuk terjadinya kanker ovarium ini atau uterus itu 2,5 sampai 3 per mil. Ya, sekarang Bu kalau lihat guidingnya melalui NCCN atau segala macam itu 10 tahun Bu. Jadi bingung nih bacanya nih. Yang dulu nggak boleh ini resiko untuk kankernya ini, tapi sekarang dianjurin 10 tahun. Mana yang benar nih? Ya, contoh satu itu. Yang kedua, dulu waktu zaman saya sekolah, yang dikasih neoadjuvan kemoterapi itu artinya tumornya yang udah besar. Ya, sekarang dikasih neoadjuvan kemoterapi untuk ukuran tumor 1 cm pun dikasih neoadjuvan. Apa yang bisa diambil kesimpulan Bu dari situ, Bu? Apa yang bisa diambil dari kesimpulan dari situ? Tidak konsisten. Bukan nggak konsisten. Yang sekarang makin rakus. Bila perlu dari mulai kecil atau mau terbit, pakai semua itu. Bila perlu apa? Dari hulunya ada kode genetiknya. Ada apa, gejala, ada kode langsung pakai. Berakatu harus pakai. Jadi ilmu apa nih? Ilmu apa? Meraup untung sebesar-besarnya. Sapu jagat. Ya, kan nggak benar begini. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Al-Quran ngajarin apa? Ya, yukallifullaha nafsan illa wus'aha, maka sahabat sesuai kesanggupan. Ya kan? Kita dibohongin terus ngikut aja kan? Karena kita nggak pernah analisa. Nggak pernah analisa, sekali lagi. Ya, saya dulu pernah berdebat tuh. Ya, sama Dokter Didit ya. Saya tanya, Dokter Didit boleh ya saya bertanya, ya apabila BRCA1 diperiksa nih, itu kan cuma 5-10% untuk resikonya terjadi kanker payudara. Akhirnya orang usulin nih dioperasi namanya profilasis bilateral mastektomi. 80% akan terlindungi. Ditambah profilasis bilateral operektomi tambah 10%. Jadi 90% akan terlindungi. Saya mau bertanya, saya bilang, apakah yang 80% atau 90% itu terlindungi karena proses operasinya, atau dari kode BRCA1 ini yang nggak timbul? Terangkan sama saya, pastikan pada saya, sehingga saya yakin, sehingga saya akan nganut itu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ngapain Bu saya belajar begitu? Mendingan saya belajar deteksi dininya aja. Iya dong. Karena kita ngikutin aja. Kita ikutin apa? Oh, untuk ngikutin kemajuan periksa BRCA1 yang harganya 15-20 juta. Tanya perlu nggak? Bayangkan 15-20 juta ini, Bu. Kalau seandainya kita jalankan sebagai dokter bedah onkologi untuk semuanya periksa BRCA1 pada wanita, negara ini diraup kerugiannya berapa, Bu? Ya, berapa triliun? Ya, dan nggak ada manfaatnya. Kita ngikutin nih yang namanya pakai Mama Print, 60-70 item. Diperiksanya aja itu bayarnya untuk Mama Print itu 60-70 juta. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah kita bisa ngeluarin duit Mama Print 60-70 juta ini akan prognosisnya kita tahu sehingga bisa menghambat dia nggak kambuh, bisa menghambat dia nggak matinya jadi lebih lama? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ngapain saya nganjurin ke pasien saya seperti itu? Dosa saya, Bu. Hanya gara-gara ngikutin kemajuan, dosa saya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 17 ayat 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Coba bacain, Din. Surat 17 ayat 36, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul azim. Kalau saya takut, Bu, sama kalimat ini, Bu. Takut banget saya, Bu. Mudah-mudahan dengan takut saya itu, yang selama ini saya salah, insya Allah dihapuskan kesalahan saya. Kesalahan itu akan dihapuskan kalau kita mau memperbaiki diri.
Dan Allah udah bilang di surah 29 ayat 7, baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan Allah beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi beriman, berbuat kebajikan, memperbaiki diri akan terhapus, pasti, kata Allah. Sekarang kita koreksi di diri kita. Sudahkah kita memperbaiki diri untuk terhapus dosa-dosa rekaman masa lalu kita? Berapa persen? Kalau belum, ya tingkatin terus dong. Ya, ingat kita lagi direkam nih, Bu. Per detik, per menit lagi direkam. Yang ngerekam itu siapa? Badan kita sendiri. Yang akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau kita nggak sesuaikan semua rekaman itu menuju jalan Allah, semuanya yang dititipin Allah bahan bakar api neraka semua. Silakan aja kalau nggak mau. Yang penting saya udah nyampein. Seluruh yang tidak sesuai dengan kalimat Allah seperti janji di waktu sholat adalah bahan bakar api neraka kami. Surah 72 ayat 15. Bacain di. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 72, surat Al-Jin ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Sadaqallahul azim. Ya, jadi terserah Bu Murni tadi ya. Kalau seandainya itu bisa efek sampingnya tinggi segala macam, lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, stop aja, Bu. Yakin sama Allah, Bu. Ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah dia yakin menggunakan, dan dia selalu mengiringi hidupnya dengan doa, diminta kesehatan pada Allah karena dia juga ingin merawat ibunya gitu. Ya positif lah dan optimis insyaallah, Ustaz. Ya udah. Yakin aja. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya lagi di poli, Dok, nih. Ada pasien, Dok, dengan benjolan di payudara, Dok. Udah 4 tahun. Beliau itu udah meta ke hepar. Karena begitu tahu ada meta ke hepar, jadi nggak mau berobat dah. Takutnya udah metastasis udah telat, Dok. Gimana, Dok, ya nasihatin pasiennya, Dok? Kebetulan pasiennya perawat nih, Dok. Jadi gini ya. Kita berusaha seperti dianjurkan surat 9 ayat 105, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 9 At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, kalau dia mau berusaha, ya kasih obat yang sederhana aja. Yang penting nggak mau perberat fungsi heparnya, itu aja. Misalnya, ya dia misalnya sesuai dengan singgilan A lah, ya kasih hormon aja. Ya, jangan nanti kasih kemoterapi. Kan kita berteori. Oh, metavisceral itu karena proliferasinya lebih cepat harus dipakai kemoterapi. Sekarang kita ukur-ukur, ya. Kira-kira kalau kita kasih kemoterapi ini efek sampingnya jadi lebih berat nggak? Kalau lebih berat ya nggak usah, pakai aja hormonal terapi. Hormonal terapi nggak cepat ini, itu urusan cepat, nggak cepat urusan ini. Itu semua dihubungkan dengan ini, nggak mau pengaruhi survival. Matinya nggak bisa maju lebih cepat. Itu aja. Kalau kita seperti itu udah tenang. Ya usahalah.
pakai hormonal aja kalau dia nggak memungkinkan untuk kemoterapi. Ya, oh kita bilang oh ini 6 bulan bakal mati, belum tentu. Ya, pasien saya yang baru saya operasi kena meta di liver aja sampai sekarang 7 tahun tuh 8 tahun. Dulu saya malah pakai textbook, oh ini kalau meta di liver di atas di bawah setahun mati. Oh enggak juga. Ada aja nanti. Ya, jadi kita tenang. Pasien juga ini usaha aja, Gus. Ya, kalau dia tipe singgalan A, ya kasih ini apa hormonal, udah baca Bismillah segala macam. Ya, kenapa begitu ya Gus ya? Iya dokter, makasih dok. Ya, dok. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita setuju kita tutup aja. Baik. Ya, silakan Gilang. Ya, baik dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi dari Dr. Agus, mari kita tutup. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Izin saya tutup, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia, terima kasih Asik dong. Dokter juga. Izin ya, Prof. Izin, Prof. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih. Terima kasih dok, masih Prof. Salam Terasnawi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu, Assalamualaikum.